Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga semua kita sejahtera, salam sehat. Terima kasih sudah datang kembali di kelas saya. Baik, kita lihat PowerPoint-nya sebentar, nggak usah lama-lama ya. Yang inti-intinya aja yang kalian harus paham. Ya. Nah, di sini kita karena ini dasar banget ya, kita masih belajar definisi dulu. Ya. Definisi pajak itu. Di sini ada menurut ahli, yang ini menurut undang-undang. Ya. Menurut ahli ada yang bilang pajak itu kewajiban, nggak usah dibaca semua. Satu kata yang paling penting yang kalian ingat gitu ya. Kewajiban, terus ini apa nih? Prestasi yang dipaksakan. Terus yang orang mana nih? Orang Dr. Angie Feldman ini dia bilang juga prestasi dipaksakan. Ya. Pak S.I. Jayadiningrat dia bilang kewajiban. Ada ahli lain bilang iuran. Kalau menurut undang-undang apa nih? Adalah apa nih? Ini apa nih? Kontribusi wajib pada negara. Oke, baik. Jadi tadi apa? Kontribusi wajib. Tadi ada mbak-mbak di sini, mahasiswi, ya, yang dari tadi jawab Mbak siapa ya? Halo? Tadi ada yang jawab kontribusi wajib gitu, yang perempuan yang duluan, siapa ya? Saya, Pak. Nama? Pici, Pak. Oh, Pici ya. Nomor? 136, Pak, belakangnya. Oke. Ya. 136. Nah, ya, jadi kontribusi wajib ya nggak jauh-jauh lah sama yang dua orang di sini yang bilang Feldman. Loh. Ayo, kok ini sama ya? Feldman, ini Feldman. Wah, ini Kopas ini. Ini Feldman. Ininya sama persis. Memang mestinya ada satu orang lagi namanya siapa yang bilang itu iuran gitu. Ya, iuran tuh kayak arisan gitu ya. Nah, ini mesti dia ngopas ke bawah tapi harusnya bukan yang ini gitu ya. Nanti diperbaiki. Oke. Nah, itu definisi ya. Lalu pajak itu udah ada dari zaman kapan sih sebenarnya? Siapa yang sudah lihat PowerPoint? Dari zaman kolonial, sebelum kolonial waktu masih kerajaan udah ada, Yunani, Pak. Zamannya Yunani kalau nggak salah. Siapa tuh yang bilang zaman Yunani? Maruf, Pak. Maruf. Ada yang lebih tua lagi dari zaman Yunani. Babilonia. Siapa yang jawab? Babilonia, Pak. Zaman Firaun gitu ya. Ma'ruf nomor berapa, Ma'ruf? Sebentar, Pak. Ya. 182. Jangan lupa nomornya, nomor 3 belakang aja. Ya, Pak. Tadi yang bilang Babilonia banyakan ya, rame-rame ya. Itu tahun berapa sebelum Masehi itu? 6.000 sebelum Masehi. Cicil lagi tuh ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah kebanyakan saya stop. Cici stop dulu yang lain gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalian jangan membayangkan pajak itu barusan ada ya. Sejak zaman apa itu? Sebelum Masehi 6.000. Tahun 6.000 sebelum Masehi itu malah sebelum Mesir kuno ya. Mesir kuno tuh 4.000 itu pajak udah ada. Babilonia itu nama kerajaan ya yang dulu sangat terkenal. Kalau kalian tulis di Google tuh Babylon Tower itu kayak Borobudurnya orang Babilonia gitu. Mereka sudah ada pajak gitu. Ya. Terus Mesir kuno juga sama karena daerah taklukannya luas. Biasanya negara yang modern di waktunya ya kayak Romawi ya. Terus Yunani ya yang kalian sebut itu udah agak-agak modern itu. Ya, terus terakhir siapa tuh yang terakhir peradaban? Yang di situ siapa? Inggris sama siapa? Inggris sama Perancis. Prancis. Taklukannya paling banyak di dunia.
di abad modern ini kan Inggris Prancis gitu ya, itu juga mungut pajak gitu ya. Sama mereka juga Babilonia karena daerah taklukkannya luas, pungut pajak karena ya biayanya besar. Romawi juga sama, Mesir juga ya. Terus peradaban yang terakhir kita ketahui sampai sekarang ya Inggris Prancis itu. Kalian ada kan lihat di PowerPoint gitu ya. Nah, di situ ada adegan di mana Prancis itu kantor pajaknya yang pertama dibakar sama rakyatnya ketika rakyatnya marah. Kalau kalian ingat Ratu Antoinette itu Louis keberapa itu ya, Raja Louis keberapa itu, ingat nggak? Raja Louis ke-12 apa ya, dia punya istri, kerjaannya tukang pesta. Ya, padahal rakyatnya kelaparan dan dipungut pajak gitu. Ngamuk itu rakyatnya, akhirnya kantor pajak yang pertama dibakar. Satu itu. Nomor dua apa? Yang Prancis, yang Inggris. Inggris tuh ribut sama siapa? Masalah pajak juga. Kalian tahu nggak sejarahnya? Sebentar, saya kok backgroundnya kayak begini ya, double gini. Itu waktu upacara saya pakai boneka, ketahuan deh. Upacara saya biar kayaknya ikut, tapi ya dosennya licik juga ya, nggak kalah sama mahasiswa sekarang gitu, pakai menggambar muka kayak patung gitu ya. Itu baru level 1 tuh saya bisa video gitu. Jadi seolah-olah saya ada gitu ya. Tapi jangan dicontoh lah. Oke. Nah, Inggris sama Amerika, tapi waktu itu Amerika belum ada. Amerika statusnya masih koloni Inggris. Nah, karena Inggris itu rakyatnya banyak yang pergi dari Inggris gitu ya, nyari ketemu benua baru, akhirnya ketemulah Amerika. Itu semua migran dari Eropa itu migran lu ke Amerika semua, ke New Land ya, tanah baru gitu ya. Ya, mereka bikin negara USA. Tapi sebelum ada USA mereka tuh koloni Inggris. Setiap daerah tuh dikafling-kafling gitu ya. Mereka tuh senengannya ngafling-ngafling tuh. Kayak Belanda juga ngafling di sini, tanahnya siapa juga. Padahal di sana tuh udah ada orang Indian, mereka kafling gitu aja. Australia juga sama, dikafling sama Inggris. Padahal udah ada orang aborigin, dikafling aja sama mereka, aku punya mereka. Kan ngawur. Ya, tapi itu udah terjadi, sekarang Amerika sudah ada negara. Itu ribut sama Inggris tadinya waktu sebelum ada USA. Itu karena Inggris melihat kok banyak orang kaya baru ya di Amerika gitu ya, waktu itu namanya masih belum Amerika, masih koloni, masih bagian dari kerajaan Inggris. Wah, banyak orang baru, orang kaya baru nih harus dipajekin nih gitu. Nah, mereka dipajekin sebenarnya mau, tapi terlalu tinggi pajaknya. Akhirnya ribut. Akhirnya Amerika gubernur-gubernur jenderalnya itu koloni-koloni Inggris ini bersatu gitu ya. Negara-negara bagian bersatu, makanya namanya United States. Mereka melawan Inggris gitu. Ndelalah kalah, Inggrisnya yang kalah gitu. Nah, karena Inggris kalah, diusir dari datar New Land itu, dari tanah baru, terus mereka mendeklarasikan berdirilah negara United States of America gitu. Nah, yang lucunya waktu itu Inggris musuhan sama Prancis kan. Pokoknya musuhnya Inggris dibelain Prancis, musuhnya Prancis dibelain Inggris. Selalu seperti itu tuh, 2 ribut aja dari dulu ya. Nah, waktu itu Prancis yang ngirim bantuan ke Amerika gitu untuk melawan Inggris, dan ketika Amerika berhasil merdeka dari Inggris, Prancis tuh ngasih hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Siapa yang tahu? Kalian tahu patung Liberty? Ah, betul. Siapa itu yang jawab tuh? Diri. Ya. Ya, itu adalah hadiah dari siapa? Diri. Hadiah buat pemerintah Amerika Serikat yang baru dari Prancis. Iya, jadi Prancis ngasih patung segede gitu. Lambang kebebasan, karena kan dulu di Eropa itu kan landlord ya, banyak kerajaan. Jadi kalau orang yang bukan anggota kerajaan atau bukan ningrat nggak dilarang kaya gitu. Ya, yang boleh kaya yang menguasai tanah itu hanya raja-raja dan kaum-kaum bangsawan. Makanya Amerika itu berdiri di atas pemberontakan itu gitu. Pokoknya di sini siapa yang lahir di sini langsung warga negara. Misalnya nih, nanti kalian ke Amerika, entah sekolah atau apa. Di sana kalian punya anak gitu ya. Karena lahirnya di Amerika, otomatis langsung jadi warga negara Amerika. Jadi konstitusinya dijamin.
Barang siapa yang lahir di US soil, tanah Amerika, itu adalah langsung warga negara Amerika. Nanti umur 17 suruh milih, karena bapak ibunya orang Indonesia, suruh milih mau jadi orang Indonesia, WNI atau orang milih jadi orang Amerika. Ya karena lahirnya di Amerika. Karena Amerika itu semuanya pendatang, jadi menjamin siapa saja yang lahir di sana itu adalah native, bukan native maksudnya orang warga negara langsung ya. Itu karena berdasarkan undang-undang konstitusinya ya, yang karena mereka berontak dari Inggris sama Eropa yang kaum bangsawan itu. Jadi pajak itu bikin masalah dari dulu ya. Dari zaman perang itu ya masalah itu. Dari zaman Babilonia itu masalah. Ya, selalu menimbulkan masalah. Makanya itu di halaman 1 PowerPoint ya. Ada kitab Mahabharata ya, yang punya filosofi bagus. Siapa yang bisa nyebutin? Yang tentang lebah itu tuh. Be sold collect honey without any pain the follower of the follower. Oh, nih, bagus usahanya. Coba pulangin yang benar, yang bagus. Be sold collect honey without any pain of the follower. Bagus, Ma'ruf udah usaha. Siapa yang mau jelasin maksudnya apa? Jangan Ma'ruf, yang lain. Siapa? Maksudnya lebah itu harus kalau misalnya ngambil madu dari bunga itu nggak boleh sampai menyakiti bunganya. Nah, itu dia. Ici ya. Tadi Mahfud nomor berapa tadi? Saya Pak. Ma'ruf maksudnya sorry. 182. 82, oke. Ya, jadi be shoot itu seharusnya ya. Jadi lebah itu kan, bunga itu kan nggak pernah protes diambilin nektar, bukan madu sebenarnya. Sebenarnya kalau masih di kembang itu nektar namanya. Tapi ya sudahlah, dia pakai istilah madu. Jadi si lebah ini akan ngambilin madu dari kembang-kembang, bunga-bunga, terus dia bawa ke sarangnya dijadiin bee pollen itu yang nanti jadi madu gitu. Nah, itu malah simbiosis dulu waktu belajar simbiosis mutualisme ya, karena lebah ini membantu bukan dan bunganya nggak mati toh. Nah, intinya kita belajar dari sejarah dulu bahwa kalau majekin rakyat itu nggak boleh sampai rakyatnya merasa tertekan atau sakit gitu loh. Nah, malah rakyatnya bisa berkembang, tambah pinter, nggak sakit-sakitan gitu ya. Sekolahnya digratisin, kesehatannya dijamin, kan begitu. Bener nggak? Nah, nanti bisa cari duit, ya, karena rakyatnya dijamin hidupnya, kesehatannya ditanggung, pendidikan ditanggung. Ketika sudah pinter, berpenghasilan, bayar pajak. Itu kan simbiosis mutualisme. Tapi menuju ke arah sana itu kan berat ya. Ya, banyak orang nggak mau bayar pajak, pada dibikinin jalan, subsidi di BBM, BBM disubsidi, subsidi di BBM, balik ya. Pendidikan juga ya, meskipun kalian bayar, tapi sebenarnya yang kalian bayar tuh kan saya sudah ceritain ya, banyakan yang ditanggung sama pemerintah toh. Ya seperti itu. Ya, kesehatan yang harusnya gratis tapi bayar BPJS. Ya karena apa? Saya udah jelasin pemasukan pajaknya kurang. Itu di PowerPoint-nya lengkap sekali itu. PowerPoint yang pertama yang harusnya kalian baca itu ya. Oke, jadi ketentuan umum UU-nya itu bilang pajak itu kontribusi wajib ya. Kontribusi itu sumbangan, bukan sumbangan. Peran serta bahwa kalian tuh bayar pajak, jadi saya turut berperan dalam pembangunan dan membiayai negara ini gitu. Karena nyatanya apa? Negara ini memang defisit. Pemasukan sama pengeluarannya masih banyak pengeluarannya, dan itu ditutup dari utang karena pajaknya nggak cukup, kan seperti itu. Nah, terus kalau negara yang nggak bayar pajak gimana Pak? Ada negara yang nggak bayar pajak kayak Brunei, ya itu berarti pemasukannya sama pengeluarannya memang banyakkan pemasukannya, meskipun nggak ada pajak, tapi dari hasil bisnis negaranya itu udah cukup, jadi dia nggak mungut pajak gitu loh. Ya, Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar itu pernah melakukannya ya. Orang-orang bilang, oh itu loh kayak di negara Arab itu nggak mungut pajak. Iya, betul. Dulu ya. Nah, sekarang sudah mulai dari mana? Memang PPh belum, tapi udah mulai PPN. Tapi mereka kan mungut zakat. Kalau di negara yang sistemnya khalifah,
itu pajak itu dari zakat gitu loh. Tapi kan kita bukan sistem itu, yang kita anut kan Pancasila. Kita negara modern. Ya, negara modern di mana aja mungut pajak. Loh, katanya Indonesia kaya raya, banyak hasil tambangnya. Kata siapa? Ya, nyatanya apa? Nyatanya pengeluaran sama pemasukannya masih banyak pengeluarannya. Ingat, kita itu negara dengan jumlah penduduk paling banyak berapa? Nomor berapa? Paling banyak nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. 270 juta. Nomor 3 siapa? USA. USA itu berapa? Nomor 3 tuh Rusia. Nomor 3 tuh Rusia kalau nggak salah. Rusia nomor 5, India, nomor Pak. 3 USA, betul. Nomor 3 bukannya India, Pak. India nomor 2. Bukan, Pak. India Brazil. nomor 2. Hah? Amerika, Pak. India nomor 3. India 2 bukan Nomor 2. Iya India dua. nomor 2 setahu saya. 3 Amerika Serikat. Nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 kita, nomor 5 Rusia. Nomor 1 pasti RRT. Tahu nggak Cina. Pak? RRT berapa? 1 miliar. Tiongkok. Tiongkok. Miliar 411. Iya, 1 miliar. Itu berapa kalinya kita? 5 kalinya. 4 sampai 5 kalinya. Amerika tuh 300 atau 500-an ya? 300-an, Pak. 300-an. India itu kalau nggak salah 700 juta ya? Bener nggak? 1 jutaan, Pak. Oh, 1 miliar toh. 1 miliar 1,3. juga. 1 miliar Soalnya 382, Pak. Dia sama RRT bersaing dalam memproduksi anak ya. Makanya mungkin dari India itu yang hukum itu loh yang yang banyak anak banyak rezeki itu mungkin dari India kali ya. Iya Pak mungkin. Ya, makanya penduduknya banyak gitu. Punya uang nggak punya uang, nggak bisa makan sama atau bisa makan, mangan orang mangan ngumpul, pokoknya punya anak kan gitu ya. Ya toh. Ya, udah, ya memang itu makanya itu banyak rakyatnya ya. Siapa yang bisa cariin data Singapura itu berapa tuh rakyatnya Singapura? 5 juta, Pak. 5 juta. Ya, betul. 5 juta. Indonesia 1 tahun nambahnya berapa? Tingkat kelahirannya 5 juta juga kalau nggak salah. Siapa yang jawab 5 juta Singapura tadi ya? Mas apa ya? Maruf, Pak. Kamu lagi. Iya, nggak apa-apa sih. 182. Kemarin habis nonton berita, Pak, nyebutin jumlah penduduk Singapura. Ya, betul. Berapa? 5 juta. Nah, Indonesia itu 1 tahun nambahnya 5 juta. Berarti dalam setahun, Indonesia itu bertambah penduduknya sejumlah penduduk Singapura. Itu semua harus ditanggung kesehatannya, kelahirannya, nanti sekolahnya, harus ditanggung semua kesehatannya sampai tua. Biayanya gede, duitnya dari mana kalau nggak dari pajak? Ya. Nah, anggaran pertahanannya, ya, Singapura yang penduduknya 5 juta, sama Indonesia yang penduduknya 270 jutaan, gedean mana? Pesawatnya canggih mana? Singapura. Singapura, gila tuh. Rakyatnya segitu doang. Kenapa anggaran pertahanan? Karena Singapura itu etnis minoritas di tengah-tengah orang Melayu. Dia merasa dirinya terancam dan harus selalu sigap gitu loh. Makanya mikirnya udah beda gitu. GDP itu nanti di total GDP-nya dibagi jumlah penduduknya gitu. Ya mereka kaya-kaya GDP per kapitanya lebih gede dari kita. Ya. Kalau kita GDP-nya gede, bahkan kita masuk G20 ya. Giant 20, tapi kan kita dibagi 270 juta. Jadi ya paling kita setahun GDP-nya 5.000 dolaran. Ya. Kalau Singapura lebih gede, jauh 20.000 dolaran satu orang. Ya. Ya memang gitu ya. Memang begitu, nasib kita masih baru seperti itu gitu. Ya makanya kalau bisa 5 juta yang lahir nih, kalian besok jangan jadi pegawai, kalau bisa jadi pengusaha ya. Pengusaha itu tidak membebani negara, malah masukin duit ke negara karena bayar pajak. Harusnya kan begitu. Nah itulah seninya berpajak gitu ya.
Nah, di sini nanti ada fungsi ya. Ya, kalau fungsi sih gampangnya budget ya, namanya budget ya. Itu karena nanti anggaran masuknya untuk anggaran penerimaan dan belanja ya. Regulasi ya, ada aturannya. Pajak itu kan setiap rakyat harus bayar sekian-sekian. Kalau di bawah ini belum bayar, di atas itu harus bayar sekian-sekian. Itu ada regulation namanya, regulasi gitu ya. Ada pemerataan juga, yang kaya mensubsidi yang miskin gitu ya. Karena makin kaya orang pajaknya makin tinggi. Makin miskin orang kemungkinan malah nggak bayar pajak juga gitu. Ya. Jadi mestinya ada mental malu juga nggak bayar pajak. Tapi kalau di sini kan seolah-olah nih gua nih hebat nih, lu bayar pajak segitu, gua kagak, hore hebat. Wah, ini yang bikin rusak negara nih. Ya. Nggak nyumbang tapi bangga gitu ya. Padahal makan subsidi juga gitu ya. Besok janjilah sama diri kalian sendiri. Kalau kalian punya penghasilan kaya, insya Allah, amin. Jangan lupa bayar pajak. Ya. kasihan anak cucu kalian gitu. Ya nasibnya kayak begini. Kalau bayar pajak nanti siapa tahu SPP gratis, nggak ada lagi tuh UKT-UKT-an ya. Fungsi stabilisasi, ya ini masih tanda petik juga gitu ya. Bisa debatable lah, arguable bisa didebat. Fungsi stabilitas kondisi dan keadaan perekonomian negara ya, supaya ada belanja dan pengeluaran yang teratur. Oke, terus teorinya. Nah ini teori-teori. Jadi maksudnya teori itu di sini ini loh, menjustifikasi bahwa pajak itu boleh gitu loh ya, bahwa pajak itu nggak salah. Pengelolaan negara modern itu memang harus mengut pajak. Teorinya ada beberapa gitu. Namanya pertama assurance theory atau asuransi. Ya, jadi kan sesuai tujuan bangsa Indonesia apa tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, terus apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan apa? Satu lagi. Lupa, Pak. Nah, ya pokoknya itulah. Kira-kira supaya negara bisa memenuhi fungsinya, menjamin itu, ada biaya yang harus keluar nggak? Kan ada dong, ya nggak mungkin gratisannya. Jadi itulah teori asuransi kenapa pajak itu jadi justifikasi gitu, atau pembenaran bahwa pajak itu bisa dilakukan, negara boleh menagih pajak ke rakyatnya gitu. Nah, satu lagi teori kepentingan gitu ya. Ya. Nah, itu kalau kepentingan ya kepentingannya adalah masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi pajak itu penting sebagai kontribusi rakyatnya untuk supaya negara dapat menjalankan tugas-tugas yang penting. Ya nanti kembali ke kita sendiri, itu namanya teori kepentingan. Nah, terus teori daya pikul, ya daya pikul ini yang orang Indonesia itu seneng tuh loh, ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Yo ditanggung rame-rame gitu ya. Nah, itu teori daya pikul. Teori bakti ya rakyatnya harus berbakti sama negaranya gitu ya. Asas daya beli itu semakin kuat daya belinya, pajaknya juga makin mahal gitu ya. Ya, supaya sejahtera ya, supaya punya daya beli. Ya, kalau punya daya beli itu bahasa Inggrisnya purchasing power. Negara yang masyarakatnya pegang uang atau makmur biasanya punya daya beli yang tinggi apa rendah? Tinggi. Nah, kalau punya daya, siapa yang jawab tinggi itu? Saya, Pak. Nama. Eka. Nomor 120. Oh iya, betul. Oke. Kalau punya daya beli tinggi, semua pegang duit, makmur. Kalian bisnis apa aja pasti Jalan. Lancar. jalan. Ya karena apa? Banyak orang pegang duit, tapi kalau kayak sekarang misal nih, kondisi perekonomian lagi turun, duitnya pada kurang, atau pada nahan duit, atau investasi yang lain karena jadi konsumsinya rendah. Kalau konsumsinya rendah, bisnis apa aja kan jadi susah toh. Nah itu teori asas daya beli makanya. Jadi untuk meningkatkan perekonomian itu tugas pemerintah, duitnya dari mana? Program-programnya supaya jalan ya dari APBN. Nanti daya beli meningkat,
bisnisnya lancar, kan tujuannya itu. Ya, jenis-jenis pajak nanti kita belajar, ada yang langsung nggak langsung itu nanti aja sambil jalan ya, karena memahaminya susah. Tapi kalau dari contoh sebenarnya saya kasih tahu gini, PBB atau PKB kendaraan bermotor itu pajak langsung apa tidak langsung? Pajak bumi bangunan. Tidak. Tidak langsung, Pak. Yang jawab tidak siapa? Siapa yang jawab? Nggak apa-apa. Ayo kita diskusi. Ayudia, Pak. Nama. Ayu dia nomor. 205. Oh, itu udah ada nomornya 205. Kenapa kamu jawab tidak, Ayu? Kenapa kamu bilang jawab nggak langsung? Kamu punya Itu karena pertimbangan apa? kan gitu ya, Pak. Kan karena Iya, boleh. Kenapa kamu jawab itu tidak langsung kayak PKB kendaraan bermotor sama PBB itu kenapa kok kamu bilang nggak langsung? Barang kan sih, Pak. Itu kan kalau di tulisan itu kan pajak penambahan nilai terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang. Ya. Oke, jadi kalau PPN itu contoh tidak langsung kan di situ. Saya tanyakan tadi PKB sama PBB ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh dulu. PPN itu yang mungut siapa sih? Kalau kita belanja di mall gitu, misalnya kalian masuk ke Sentro atau masuk ke Matahari. Ini ya kasir ya Pak, dari sononya langsung. Iya, maksudku gini, kalau kalian belanja di Indomaret, belanja di toko-toko yang sudah memungut PPN ya, kalau kalian belanja di pasar nggak ada PPN. Tapi kalau kalian belanjanya di Indomaret, belanjanya di Matahari, itu kalian dipungut PPN. Nah, yang mungut PPN siapa? Misalnya kalian beli baju atau celana 100.000 gitu, beli sepatu 100.000. Itu ditagihnya 110.000 sebenarnya. Sama siapa yang nagih? Yang kalian yang bayar. Terus diterima sama toko kan, nanti toko setor ke kas negara. Itu langsung apa nggak langsung kalau kayak gitu? Tidak langsung. Nggak langsung. Kalau yang langsung itu kayak PPH misalnya saya itu dapat penghasilan, dipotong langsung setorkan ke kas negara. Nah, itu langsung gitu. Ya. Jadi langsung nggak langsungnya tergantung lewat pihak, berapa kali pihak yang sebelumnya sampai ke kas negara gitu. Karena PPN itu berlapis-lapis. Nanti ada waktunya kita belajar PPN gitu. Dia berlapis-lapis ya. Jadi misalnya dari petani dibeli tengkulak dibeli pedagang besar dijual ke pemegang merek, nanti dikasih kemasan, dikasih merek, terus dari merek nanti distorkan ke hotel apa ke toko-toko gitu, nanti dari hotel dibeli sama konsumen. Nah, itu kan sudah berlapis-lapis. Nah, mulai mungut PPN-nya dari mana? Itu nanti kita belajar ya. Yang jelas petani nggak mungut PPN ya, seperti itu. Lalu sifatnya ada subjektif, ada objektif. Gini aja deh, misalnya nih ya, pajak PPN itu kenapa disebut objektif? Yang belanja orang kaya, atau orang menengah, atau orang nggak punya, kalau kalian masuk mall, beli sesuatu, PPN-nya sama apa beda? Sama. Nggak peduli ya, nggak pandang dia itu penghasilannya banyak apa sedikit. Tapi kalau belanja di mall itu pasti kena PPN. Ya, yang kayak gitu-gitu itu namanya objektif. Ya. Nah, kalau subjektif ini lain. Oh, kamu gajinya 10 juta. Oh, kamu gajinya 5 juta. Yang gaji 5 juta sama 10 juta pajaknya gedean siapa? 10 juta. Nah, berarti itu yang kayak gitu yang namanya subjektif gitu. Lihat-lihat orangnya. Kalau objektif tidak lihat-lihat orangnya, semua sama. Ya, itu namanya pajak objektif. Nah, kalau pajak PBB, pajak bumi bangunan itu objektif apa subjektif? Objektif. Ya, biarpun yang punya tanah itu orang nggak punya, tetap harus bayar Pajak. PBB ya, jangan pajak PBB. Ya, pajak bumi bangunan. Misal nih, ada orang yang satu orang mampu, ya sebelahnya tetangganya orang nggak mampu.
tapi punya tanah yang sama di pinggir jalan besar. Kalau rumah bangunan di pinggir jalan besar, PBB-nya mahal apa murah? Mahal. Kira-kira kalau tanahnya sama, ya bayar PBB-nya sama nggak di satu ruas jalan yang sama? Sama. Tapi yang satu nggak mampu, yang satu mampu. Terus yang nggak mampu boleh nggak bayar PBB gitu? Enggak kan? Tetap bayar kan? Bayar. Itu namanya objektif kan gitu. Nah, ketika bayar PPH beda, yang lebih mampu bayar pajaknya lebih besar daripada yang kurang mampu gitu ya. Oke. Ya, yang mungut pajak tuh bisa siapa aja ya. Kalau mungut lo ya, ini mungut lo ya, cuman mungut setorkan ke kas negara. Nah, itu ada pajak negara, ada pajak daerah. Nah, kemarin saya kasih tahu PBB sama PKB, kendaraan bermotor itu adalah pajak negara atau pajak daerah. Negara. PBB sama PKB itu pajak Negara. itu loh. Itu loh. Daerah. Jadi tidak masuk ke kas, udah nggak ke pusat lagi. PBB sama PKB itu langsung ke kas bupati. Pajak daerah itu. Makanya banyak orang rebutan jadi bupati sekarang itu. Meskipun gajinya nggak seberapa. Aku heran deh, gaji nggak seberapa, tapi kok ya orang berlomba-lomba sampai bayar-bayar pengen jadi bupati. Masuk akal nggak sih? Bingung saya. Ya harusnya nggak masuk akal, tapi nyatanya di negara kita begitu. Gaji nggak seberapa, tapi keluar sampai banyak sekali untuk jadi itu. Sama kayak anggota DPR juga sama sebetulnya. Gajinya sama uang yang dia keluar waktu dia pengen menjabat itu banyakkan waktu keluar. Jadi akhirnya begitu menjabat kira-kira apa yang dilakukan ya? Korupsi. Jangan bilang korupsi dulu, jangan bilang tunjangannya tinggi Pak, tunjangannya. Halo Pak. Begitu menjabat ya cari kembalian ya. Iya. Tunjangannya tinggi mungkin Pak. Nah, cari kembalian ya kalian mau bilang korupsi atau apa atau penyintas apa terserah lah ya. Kan KPK mau usul orang yang koruptor di penjara bebas tuh dijadikan penyintas gitu, penyintas korupsi. Wah, keren. Penyintas tahu nggak sih apa? Kayak podcast itu sampai. Diserap dari bahasa Inggris tuh apa penyintas? Survivor. Penyintas, wah ini repot ini. Ya terserah lah, atur aja ya. Pokoknya begitu kenyataannya. Pajak daerah itu PKB sama PBB ya. Ada pajak perolehan hak tanah dan bangunan itu kalau kalian jual beli tanah kan ke notaris itu ada pajaknya gitu ya. Itu juga langsung kas bupati. Parkir itu sebenarnya bukan pajak ya. Ini harus ada diluruskan. Parkir itu adalah retri. Ah betul, retribusi. Siapa yang jawab retribusi itu? Maulana Pak, Budi Maulana. Nomor 150. 150 Maulana Sidik. Oke. Jadi retribusi itu kayak kalian kalau ke ini loh. Kalian pernah ke kebun binatang nggak? Nah, Yang di Miraloka itu loh. Iya. Nah ya. Nah kan mau masuknya bayar tuh. Itu bukan pajak ya, itu retribusi sama kayak parkir ya. Pajak hiburan ini ada kayak pajak hotel, ada pajak pajak hotel sama pajak kalau beli makan minum loh hotel, pajak hotel dan restoran ya. Itu ada memang 10%. Jadi di samping bayar PPN 10% juga kena itu. Jadi itu salah satu pemasukan yang besar ya kalau di Sleman itu hotel dan restoran. Karena hotelnya banyak banget. Ya, di Sleman itu. Nah, terus PBB P2 ada P3 ada P2 nanti kita belajar di PBB ada. Ya. Reklame segala macam ya. Itu semua kas daerah itu. Ya.
Itu pajak kabupaten. Terus ada pajak provinsi. Nah, kalau provinsi itu masuknya berarti gubernur berarti. Kalau PKB, sorry tadi gubernur ya. Terus kalau pajak negara yaitu PPH, PPN, PPNB. PBB ini salah nih ya. PBB itu bukan pajak negara ya. Mungkin ini masih bahan yang lalu. Kenapa? Saya bilang bahan lama karena PBB itu jadi pajak kabupaten kota itu sejak tahun 2012. Memang tahun sebelumnya masih pajak negara, tapi jadi PBB itu disetorkan ke pusat, nanti pusat ngasih ke daerah gitu. Tapi kalau sekarang nggak langsung, ya itu udah langsung masuk rekening bupati. Ya, jadi PBB itu udah pajak daerah sejak 2012. Ya, oke. Jadi hati-hati cari buku, jangan yang kadaluarsa. Kedudukannya ini nggak begitu penting, kalian nggak perlu belajar karena kalian bukan anak fakultas hukum. Kalau anak fakultas hukum yang dipelajari ininya, gitu. Tapi kan kalian anak akuntansi, ya. Asasnya ini juga nggak begitu penting, ini juga nggak begitu penting. Nanti seiring berjalannya waktu akan paham kalian setelah belajar hitung-hitungannya ya. Nah ini yang penting nih. Asas domisili, asas sumber, ya atau asas kebangsaan. Nah ini problem ini, ya. Jadi orang Indonesia tinggalnya di Indonesia, penghasilannya di Indonesia, bayar pajaknya di mana? Ya Indonesia lah. Nah kalau misalnya orang Indonesia tinggalnya di Indonesia, penghasilannya duitnya juga dari Indonesia, berarti secara domisili dia bayar pajaknya di Indonesia, itu namanya asas domisili itu. Ya. Nah kalau misalnya nih orang Indonesia tinggalnya di Indonesia, tapi penghasilannya di luar negeri, atau nggak usah jauh-jauh, kalian rumah di Jogja, punya pabrik di Semarang. Duitnya itu masuk ke pemerintah Semarang atau ke pemerintah Jogja? Semarang. Asas sumbernya. Karena apa? Dia punya penghasilan di Semarang. Urusannya sama kantor pajak Semarang, bukan urusan sama kantor pajak Jogja. Karena sumber penghasilan dia, pabriknya dia itu di Semarang gitu. Itu namanya asas sumber. Nah, kalau yang asas kebangsaan udah orang asing deh. Nanti di pasal 26 kita belajar. Ya. Jadi orang asing tidak tinggal di Indonesia, itu bisa badan ya, bisa PT, bisa perusahaan asing lah. Dia kantor perwakilannya ada di Indonesia. Oh, berarti asas domisilinya di Indonesia. Ya udah bayar pajak. Tapi kalau nggak punya kantor di Indonesia tapi punya penghasilan di Indonesia, ya itu asas kebangsaan, nanti orang asing tetap harus bayar pajak. Nah kalau nggak tinggal di sini gimana? Nah nanti ada tax treaty, nanti ada pajak internasional, kita juga belajar di pasal 26 itu ada tax treaty, ya. Gimana perjanjian pajak kita sama negara-negara tertentu, gitu. Ya, particular country dan sifatnya timbal balik. Kalau orang Indonesia di negara itu dipajakin, orang warga negara itu di sini di Indonesia juga kita pajakin. Tapi kalau enggak, sama-sama enggak dipajakin, itu ada perjanjian bilateral. Ya, itu asas kebangsaan. Oke, nah ini yang sistem yang kemarin sudah kita singgung sedikit gitu. Ya, coba kalau kayak saya dosen UNY, gajinya itu pakai sistem yang self-assessment, pajaknya itu self-assessment, official apa withholding? Withholding, Pak. Apa itu yang jawab? Maulana. Oke, kenapa kamu bilang withholding? Karena yang motong pajaknya dari itu, Pak, dari pegawai UNY. Jadi dari pihak ketiga. Jadi ada saya, UNY sama negara. Jadi butuh bantuan UNY untuk motong Pajaknya. Ya, untuk motong itu namanya withholding. Kalau saya pengusaha, saya nggak kerja. Saya punya perusahaan. Kalau kayak saya punya perusahaan tuh pakai sistem yang mana? Official, Pak, kantor. Self-assessment. Ramiatu. Sistem. Ya, yang jawab self-assessment tadi Ramiatu.
Iya, Pak. Nomor. 179. Kenapa kamu bilang self assessment? Karena Bapak kan pengusaha, jadi kan Ya. kalau kita mendaftarkan kayak kita punya kayak misal toko gitu, terus nanti kan kita ini kan hitung sendiri, betul? Terus juga Hitung kita sendiri, kan terus habis itu daftar gitu kan tokonya ke negara, nanti kita bayar pajaknya juga langsung bayar lewat sendiri, ya, ngitung sendiri, gitu. bayar sendiri. Terus Iya. satu lagi, ngitung sendiri, bayar sendiri. Satu lagi, pajak kan 3 kegiatan utamanya. Ngitung, satu lagi habis setor harus harus Lapor. lapor. Ngitung, setor, lapor tuh sendiri semua ya. Nggak ada pihak lain yang membantu. Itu namanya self-assessment, sesuai kata-katanya. Self-assessment. Ya kamu yang sendiri yang ngitung, kamu sendiri yang setor, habis ngitung ketahuan pajaknya kan setor. Habis setor, lapor. Itu self. Nah, kalau PBB, pernah nggak kita ngitung PBB saya sekian gitu? Pernah nggak? Mol Nana, kamu orang tua bayar PBB bank itu jumlahnya kamu ngitung dulu nggak? Enggak. Enggak. Sudah langsung ditentukan sama pemerintah. Pokoknya PBB-mu sekian, kamu ditagih bayar. Nah, itu official assessment. Jadi yang menentukan official, dalam hari ini yang berwenang siapa? Official negara. Ya, itu kayak PBB, PKB, tau nggak PKB? Kendaraan bermotor itu kan juga kalian kan nggak pernah, saya mobilku ini, motorku ini tahun sekian, pajaknya sekian. Pernah nggak ngitung kayak begitu? Enggak. Udah ditagih langsung toh. Iya. Ya iya. Jadi kalian nggak ngitung sendiri, pokoknya tahunnya bayar, ditagih bayar gitu aja. Itu yang kayak gitu namanya apa tadi? Official assessment system. Nah, orang Indonesia kebanyakan ya, sistem yang berlaku di negara kita adalah yang mana? Yang tiga-tiganya ya, tapi paling banyak yang mana? Official. Paling banyak tuh self assessment, kita tuh menganutnya self assessment sebenarnya. Iya. Emang orang kerja berapa sih? Kan banyakan orang usaha sebenarnya, cuman nggak ketahuan, bener nggak? Nah, yang usaha-usaha ini juga self assessment-nya berjalan mulus apa nggak kira-kira kalau menurut kalian? Tidak. Mereka melaporkan apa adanya nggak pajaknya, apa jualannya segala macam sehingga pajaknya sekian tuh. Kalian yakin nggak tuh jujur gitu? Nggak yakin ya. Kalau withholding kayak saya bisa bohong nggak? Bisa. Nggak mungkin, nggak bisa bohong. Saya nggak mungkin bisa bohong. Jadi gaji saya pasti dipotong. Official bisa bohong nggak? Ya nggak bisa juga, udah ditagih harus dibayar. Nah, yang self assessment-nya bisa bohong nggak? Bisa banget kan ini. Nggak ngitung sendiri, setor sendiri, bayar sendiri ya. Ya kira-kira nggak ya, apa namanya ini? Saya mau nyoba nih pen drawing. Nah, iya. Ya, pakai ini loh. Saya pakai ini. Nggak kelihatan. Alatnya nggak kelihatan. Mau pamer. Iya. Mau udah saya siapin malah nggak saya pakai ya. Saya nulis apa. Itu nanti kalau ada hitung-hitungan pajak lah saya pakai ini ya. Misalnya PH itu rumusnya 0,5% dari, nah ini kan udah enak nih. Hapusnya gimana sih? Oh ini dia. Ya. Masih nganu ya, masih kaku, baru beli. Tadi sampai sini ya. Nah ini dia. Ya, seperti ini. Nah, tapi ada juga perusahaan yang sudah nggak bisa lari tuh ya ada. Contohnya perusahaan yang sudah go public. Kenapa kok nggak bisa lari? Karena diawasi
laporan keuangannya sama auditor, ada auditor OJK. internal, ada auditor eksternal, ada OJK, segala macam. Jadi kalau yang kayak gitu, meskipun self assessment itu sudah tidak bisa lari. Ya, nah ini anu lah, ini biasa ya, maksudnya kalau mungut ya harus adil berdasarkan UU, tidak mengganggu perekonomian, efisien. Jadi efisien tuh cost of compliance-nya rendah. Jadi patuh itu juga jangan jadi ribet, jadi harus gini gitu segala macam gitu ya. Kan ada itu namanya cost of compliance nih. Ini berakhirnya utang pajak nanti bisa kita bahas, maksudnya begini loh. Oke, pajak itu pasti terutang. Kenapa? Karena kan pajak nggak mungkin langsung dibayar ya. Misalnya PPh perusahaan, kapan bisa bayar pajak? Ketika laporan keuangannya jadi. Nah, kalau laporan keuangannya belum jadi, kira-kira bisa dihitung labanya nggak? Nggak bisa lah. Kalau nggak bisa dihitung labanya, ya juga pajaknya nggak bisa dihitung gitu. Jadi laporan keuangannya jadi dulu, akhir tahun 31 Desember kan jadi. Pemerintah kasih waktu 3 bulan atau 4 bulan ya, sampai April kalau perusahaan. Itu suruh hitungannya difinalkan, nanti ketahuan labanya terus pajaknya berapa, pajaknya dibayar, terus lapor di akhir April gitu. Nah, dari tempo dari Januari sampai April itu namanya masih terutang pajak. Sebelum pajak dibayar itu pajak terutang. Nah, utang pajak itu lunas ketika dibayar. Ya jelas lah, utang dibayar lunas. Betul? Betul. Atau kompensasi. Kalau dikompensasikan tuh misalnya begini. Aku tahun kemarin rugi karena COVID. Tahun 2021 mulai untung. Nah, kalau pakai undang-undang pajak yang hukum perusahaan ya badan, itu kerugian bisa dikompensasikan. Nah, tahun ini aku laba 10 juta. Tapi tahun sebelumnya tahun 2020 aku rugi 15 juta. Ya. Nah, tahun ini untung 10 juta, tapi tahun kemarin rugi 15 juta, itu bayar pajak nggak? Bayar nggak yang 10 juta? Dari laba yang 10 juta itu bayar pajak nggak? Enggak. Kemarin. Nah, kalau kalian pakai hukum badan, PPh 21 badan, itu bisa dikompensasikan. Kalau tahun sebelumnya rugi, tahun ini untung, dan untungnya itu lebih kecil atau ruginya lebih besar, itu dikompensasikan. Jadi laba sekarang oke 10 juta, tapi tahun kemarin 15 juta. Jadi kita masih hitungannya tuh masih rugi 5 juta, nggak jadi bayar pajak loh, beneran, serius. Itu berarti karena kompensasi. Ya, karena 2021 untung 10, tapi tahun 2020 rugi 15. Masih ada 5 juta saya rugi, itu kompensasi. Nah, kompensasi kerugian maksimal 5 tahun. Cukup lama loh. Ya, jadi kalau dalam 5 tahun itu dikompensasikan kita masih rugi, ya masih boleh nggak bayar pajak gitu. Ya. Terus karena penghapusan utang, ya udah, karena sesuatu hal utang pajaknya dihapus. Misal kalian keberatan tuh masuk pengadilan, ternyata kalian menang di pengadilan pajak, ya udah utangnya dihapus. Kadaluarsa itu 5 tahun, ya. Jadi kalau 5 tahun nggak pernah ditagih, nggak ada surat tagihan, padahal sebenarnya kalian tuh punya utang pajak, tapi pemerintah lupa nagih kalian. Kalau udah 5 tahun pemerintah nggak boleh nagih lagi, itu karena kadaluarsa. Nah, kalau di pembebasan sama lah kayak penghapusan utang yang tadi menang di pengadilan ya, karena dibebaskan. Tapi nggak cuma karena pengadilan, karena mungkin ya ada peraturan, itu dulu pernah ada peraturan pajak ya ditetapkan. Terus sebagian orang pernah bayar, sebagian perusahaan atau orang nggak bayar. Tapi mereka bersatu nuntut pemerintah sama-sama ini pajak memberatkan bla bla bla. Akhirnya dikasih sama pemerintah, ya udah peraturan ini dihapus, tidak ada lagi mungut pajak dari situ gitu. Ya udah dibebaskan. Nah, terus yang dulu sudah bayar terus aturannya dihilangkan, uangnya dibalikin nggak? Balikin. Enggak, ternyata yang sudah telanjur bayar uangnya nggak dibalikin. Yang belum bayar itu dibebaskan. Nah, ini nih yang kayak gini-gini, yang patuh sama nggak patuh itu rugi yang patuh gitu loh. Nah, kalau sampai kayak gini orang jadi malas bayar pajak tuh karena apa? Patuh itu malah rugi.
nggak patuh malah untung. Nah kalau sampai ini yang terjadi, orang nggak akan mau bayar pajak gitu. Toh nanti dimaafkan atau dibebaskan. Contohnya tax amnesty. Kemarin kita bahas kemarin, toh bener nggak? Iya, Pak. Amnesty lagi, nggak usah bayar pajak, toh nanti ada pintu berikutnya gitu ya. Yang kemarin ada yang bilang nggak tahu diri Pak, tuh segala macam itu, cowok nggak tahu diri ya, dimaafin terus sama ceweknya gitu misalnya ya. Undang-undang KUP terbaru ini nanti saya kasih materi yang paling mutakhir. Nah tapi gini ya, ntar ini saya kasih enaknya lewat grup WA apa lewat nganu ya, untuk chat di Zoom ya? Grup WA aja Pak. WA ya? Ya. Oke, nanti saya share lewat grup WA undang-undang yang terbaru yang Cipta Kerja 2020 ya, Ciptaker. Itu membandingkan yang lama dan yang baru, dijajarin lengkap gitu. Itu bagus banget. Nanti saya kasih habis ini. Oke, nah sekarang silakan kita diskusi tanya jawab tentang pertemuan hari ini. Pak, ya. Nah, Pak, nanti saya mau tanya, Pak. Bentar. Saya ini dulu stop share dulu biar saya bisa melihat kalian. Nah, oke. Sabar ya. Kalau kelasnya begini asik juga ya. Oke, siapa yang mau tanya? Pak, saya Pak. Saya, Pak. Jarilah, resen lah, biar aku lihat di sini. Resen, style resen. Resen mana? Resennya nggak kelihatan. Nggak, resen pakai pencetan itu loh, yang ada tangan kuning itu loh. Iya mana Pak? Biasanya resen di Zoom, bukan resen kita, resen. Nah, gitu loh. Yang ada kuning-kuning tangan ini loh. Ini siapa ya namanya? Kok namanya nggak kelihatan ya ini ya? Sebentar, saya harus pakai galeri nih. Karena kalau pakai imersif nggak kelihatan. Oke, Muhammad Rizal, Salsa, Maulana, Rinda dulu. Ya, berempat ini dulu. Oke, gimana dari Muhammad Rizal dulu? Kamu mau nanya apa? Iya. Kan nomor 185. 185. Gimana Mas Rizal? Kan beberapa waktu lalu kan ada berita tentang wacana penaikan PPN kan Pak. Nah, itu faktor apa sih yang mempengaruhi kenaikan tarif PPN itu? Oke, baik. Wah, ini jawabannya panjang gitu. Karena ada filosofinya ya. Filosofinya pajak itu sebenarnya majekin, terus nanti ada dibalikin lagi ke masyarakat gitu loh. Ya. Nah, tapi Indonesia itu termasuk salah satu yang melakukan banyak pengecualian PPN. Ya, banyak pengecualian. Maksudnya banyak pengecualian itu, banyak yang PPN-nya itu dinolkan, di 0%-kan, atau ditanggung pemerintah. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya rada-rada memanjakan, jadi pemerintah akhirnya defisit, nggak bisa memenuhi kinerja anggaran ya. Ya karena apa? Pemasukan pajaknya kurang. Mestinya kan semua bayar pajak, PPN itu nggak ada pengecualian, jadi semua komoditi yang diperdagangkan itu harusnya kena PPN, harusnya. Ya. Tapi pemerintah kita tuh termasuk undang-undang yang PPN-nya cukup tebal. Kalau kita lihat undang-undang PPN tuh cukup tebal, jadi banyak yang dikecualikan. Pajak ini 0%, pajak itu 0%, pajak PPN tertentu itu di 0%-kan, pajak PPN tertentu ditanggung pemerintah. Nah, itu daftar kita tuh terlalu banyak. Ya, sebenarnya wacananya bukan menaikkan karena PPN itu pasti 10%. Ya. Tapi kalau pemerintah berusaha mandiri, ya jalan keluarnya naikin PPN sama yang tadinya PPN-nya 0% atau yang tadinya PPN-nya ditanggung pemerintah, itu tidak lagi ditanggung gitu loh. Ya, tidak lagi ditanggung. Ya memang nanti barang harganya akan naik. Tapi kalau pemerintah punya duit cukup, kan nanti balik lagi ke masyarakat gitu loh. Nah, masyarakat kita ini udah telanjur dimanjakan, nggak bayar pajak gitu loh, Mas. Sebenarnya ini bukan hanya di PPN saja, di PPH juga. Tahu nggak? PTKP ya, nanti kita belajar di PPH, kalau udah mulai masuk PPH itu masuk PTKP atau namanya singkatannya penghasilan tidak kena pajak ya. PTKP. Ini saya
Saya praktekkan pakai whiteboard sekalian belajar supaya nggak kaku tangannya. Oke. PTKP. PTKP tadi apa? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kesini sih. PTKP penghasilan, jelek banget tulisan saya ya. Tidak kena pajak. Pajak. Lo kok lari ke sini? Wah, masih suka lari-lari nih. Tidak kena pajak. Ya. Itu di Indonesia itu 54 juta per tahun. Ya, sama dengan. Jadi bisa dibilang kalau gaji kita atau penghasilan kita belum mencapai 54, kita tuh nggak bayar pajak. Baru dipajekin setelah 54 juta. Nah, 54 juta per tahun ini kalau sebulan berapa? Dibagi 12. Kira-kira berapa? 4,5 juta per bulan. Jadi seseorang yang gajinya belum 4,5 juta itu nggak bayar pajak. Di atas 4,5 juta baru kena pajak. Ini itu yang salah satu yang terbesar di dunia loh. Ya, jadi gaji 4,5 juta nih kan lumayan. Jadi kalau gajimu itu kerja cuma 2 juta atau gajinya sampai 4 juta tuh nggak bayar pajak gitu. Ini yang terbesar di dunia ini. Salah satu ya. Ada 3 negara, saya lupa. Tapi ada 3 negara termasuk Indonesia. 2 negara lagi saya lupa, nanti saya cariin datanya. Yang melebihi ini gitu loh. Jadi kalau di negara lain itu kecil, PTKP itu kecil. Jadi gaji orang sedikit, itu ya tetap bayar pajak. Kalau Singapura tidak mengenal PTKP, dia tarifnya flat 17% Singapura itu. Jadi mau gajinya 1 juta, mau gajinya 1 miliar, pokoknya bayar 17%. Nah kalau kita kan enggak, di bawah berapa? Di bawah 50 juta pertama kenanya berapa? 5%. Terus antara 50 sampai 250 kenanya 15%. Terus 250 sampai 500 kenanya 25%. Di atas 500 juta kenanya 30%. Kan kalau kita itu progresif. Kalau di Singapura enggak, dia pakai 17. Nah, dan kita di bawah 4,5 juta enggak kena pajak gitu. Ya, enggak kena pajak. Ini juga jadi negaranya enggak ada pemasukan. Ya. Karena harus nunggu 4,5 juta lebih baru bayar pajak. Ya. Nah, itu juga problem. Itu juga problem sebenarnya. Ya, itu problem. Kembali lagi ke ya, jadi begitu. PPN juga sama. PPN banyak yang digratisin, banyak yang dinolkan gitu. Nah, kan saya udah bilang tadi kalau pemerintah punya lebih ruang anggaran bagus apa surplus gitu ya, mungkin sekolah kita itu gratis loh. Nggak ada BPJS juga. BPJS itu dipungut karena sebenarnya udah nggak bisa mungut pajak terus mungut BPJS. Itu kan kayak pajak juga sebenarnya. Nah, negara lain kayak Jerman yang pajak penghasilan mencapai 40%. Ya, bayangin ya, Jerman, negara-negara Eropa itu pajaknya tinggi banget PPh-nya sampai 50 lebih. Ada yang 50 lebih, ada yang 40 lebih. Tapi kok rakyatnya fine-fine aja ya. Ya karena meskipun pajaknya gede, sekolah nggak bayar, rumah sakit nggak bayar, nggak ada bayar apa-apa gitu. Ya. Nah kalau kita kan nggak bayar pajak tapi bayar BPJS, sekolah bayar. Ya itu karena kalian nggak mau bayar pajak itu tadi, nggak mau PPN juga nggak mau. Ini nih pola pikir yang sangat berat, mau ngerubahnya itu susah banget gitu. Jadi negaranya defisit. Jadi terpaksa apa? Terpaksa apa? Kalau defisit orang, kalian lah lapar, belum pikirin sama orang tua, bulanan misalnya kos, kan minjem ngutang, bener nggak?
Lah itu, kita juga terpaksa ngutang gitu. Karena pajaknya kurang. Ya, jadi pertanyaan Mas Muhammad Rizky ini berat ya. Jawabnya itu masalah kebijakan, maksudnya bukan pertanyaan yang jelek, nggak bagus justru ya. Jadi ini permasalahan yang harus dipecahkan memang. Naikin PPN salah, nanti ngomongnya rakyat udah beda lagi gitu ya. Wah, pemerintah ini lagi sulit naikin pajak gitu. Ya memang gitu loh, karena negara kita itu cenderung mau naikin PPN ya. Kalau PPh malah udah diturunin ya, tapi untuk badan, kalau untuk orang pribadi nggak diturunin, masih tetap tarifnya. Masih yang progresif tadi 5, 15, 25, 30, nanti kita belajar. Kalau badan dikurangin memang, ya, karena banyak lagi krisis. Nah, tapi PPN memang mau dinaikin. Ya, kalau misalnya PPN dinaikin kan itu yang diincar memang orang-orang yang bayar PPN besar ya, yang ke hotel itu kan PPN-nya juga gede itu ya, berarti orang-orang mampu. Ya nggak apa-apa lah kalau orang mampu PPN-nya naik, nggak apa-apa. Asal sembako PPN-nya masih kayak sekarang. Kalau belanja di pasar kan nggak kena PPN. Ya tapi kalau belanja di supermarket kena PPN nggak? Kena gitu ya. Kalian belanja di Hypermart, di Carrefour, di Super Indo, di Indomaret, itu bayar pajak. Tapi kalau belanja barang yang sama ke pasar tuh nggak ada PPN-nya gitu. Ya, begitu ya, Mas. Jadi konsepnya begitu. Jadi masalah sudut pandang ini, kita jadi berat. Nah, negara kita tuh memang butuh pemasukan yang mandiri ya. Jadi bukan mengandalkan utang. Karena kalau mengandalkan utang itu nanti kita jadi nggak berdaulat gitu ya. Oke, bagus. Sekarang Selsa sekarang. Nomor 097, Pak. 097. Selsa. Nah, gimana pertanyaannya? Tadi Pak yang berakhirnya hutang pajak karena kedaluarsa itu kan Pak 10 tahun gitu. 5 tahun lewat pajak. Apa tidak ada sanksi atau semisalnya ya Pak? Soalnya kayak pengalaman gitu usaha keluarga waktu laporan itu kan sekarang berbasis online ya Pak. Ya. Pajak dan lain-lain itu jadi sempat pusing, sempat kayak bukan berhenti ya kayak karena pusing itu apa karena online jadi didatengin sama pihak pajaknya gitu. Pada itu teh ngapain gitu maksudnya teh kalau nggak ditegasin atau gimana gitu Pak? Sampai tahun sampai kedaluarsa gitu. Betul. Ini pajak daerah apa pajak pusat? Yang datang itu orang DJP apa Pemda apa Dispenda? Usaha itu dari mana Pak? Nah itu kan kalau misalnya Dispenda juga bisa, Dinas Pendapatan Daerah tuh misalnya nagih pajak reklame, nagih pajak hotel dan restoran, ada yang nggak bayar, itu beda, itu pemerintah daerah. Kalau DJP, setahu saya DJP itu pasti pakai surat, nggak pernah datangin mendadak seperti itu. Kalau yang datangin itu yang model Satpol PP, berarti pajak daerah. Nah, perlu jelas dulu itu yang nanti setelah didatengin itu pajak apa yang terutang gitu. Nah kalau pajak daerah itu sayang sekali tidak ada berlaku kadaluarsa. Ini untuk pajak yang DJP yang sama negara yang ada kadaluarsa. Gitu. Nah ini pajak apa dulu nih? Perlu dijelasin itu yang datengin salsa keluarga itu Satpol PP Dinas Pendapatan Daerah atau Direktorat Jenderal Pajak gitu loh. Nah, tahu nggak Selsa? Kurang tahu Pak. Nah, itu dikira dulu pajaknya apaan gitu. Nah, pajak daerah tadi sudah dijabarkan ya sama PowerPoint teman kalian pajak daerah. Nah, mungkin pajak itu tuh yang lupa karena sekarang online, jadi harus bayarnya gimana. Terus didatengin sama sebenarnya itu orang-orang Satpol PP sama Dispenda itu. Kalau DJP kayaknya nggak sempet dan nggak punya tentara, nggak punya polisi kan DJP itu. Jadi nggak pernah datengin. Nah, DJP itu datengin kalau suratnya datang berkali-kali, nggak ada respon. Nah, baru didatengin. Itu juga nggak berbondong-bondong. Biasanya cuma maksimal berdua. Gitu. Ini gimana kok ada surat tagihan pajak, ada surat klarifikasi, tapi nggak pernah direspon. Itu pertanyaannya.
Nah, nanti kalau orang pajak beneran, kalau kita dipanggil, kita tuh harus datang ke DJP menjelaskan. Dan itu direkam. Direkam, ada berita acara gitu ya. Nggak ditagih di tempat. Ya, ada berita acara, nanti setuju nggak setuju, terbukti datanya salah, apa terbukti nggak bayar, baru ditagih. Jadi nggak ada penagihan langsung. Harus datang ke kantor dulu, diskusi dulu, terbukti dulu, sama-sama tanda tangan, setuju, baru nanti setelah angkanya jelas, mau bayar sekian, nah nanti dibikinkan surat ketetapan. Jadi kita nggak kaget, nggak langsung datang suruh bayar. Itu kayaknya sih Satpol PP itu kalau kayak gitu. Dari cara-caranya nagih, bukan cara-caranya DJP kalau kayak gitu. DJP tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya, nah itu nanti diklarifikasi dulu. Nah, memang kalau tidak, jadi gini, saya jelaskan ya. Kalian ngerti tax amnesty ya? Itu kan tax amnesty kalau DJP nih, ini konteksnya DJP ya. Tax amnesty itu kan tahun 2016-2017. Nah, barang siapa yang ikut tax amnesty dan membayar tebusan, itu berlaku yang 5 tahun. Ya, jadi kalau sudah 5 tahun kadaluarsa, utang pajak apapun selama nggak ditagih loh ya, kecuali ada surat tagihannya kita nggak bayar, ini lain lagi. Tapi kalau kita itu nggak ditagih, 5 tahun kadaluarsa, kita nggak boleh ditagih lagi untuk dokumen-dokumen atau penghasilan yang di atas 5 tahun. Tapi itu untuk yang ikut tax amnesty. Kalau kita tidak ikut tax amnesty, itu dikejar selama-lamanya. Karena kita tidak pernah ikut tax amnesty. Gitu loh. Nah makanya waktu itu kalau bisa pada ikut tax amnesty kan dulu waktu tahun 2016-17 kan pemerintah menghimbau ayo kalau ikut tax amnesty kesalahan masa lalu akan dihapus tapi bayar tebusan. Nah risikonya yang nggak ikut ya ini tidak berlaku yang 5 tahun kadaluarsa tadi gitu. Ya, jadi Selsa harus jelas itu tadi DJP apa pemerintah daerah ya Satpol PP atau Dispenda Dinas Pendapatan Daerah. Nah, kalau DJP sih nggak kayak begitu gaya-gayanya nagih ya. Itu harus clear dulu dan untuk yang kadaluarsa itu harus yang ikut tax amnesty. Kalau nggak ikut tax amnesty, kadaluarsanya nggak berlaku. Jadi penghasilan tahun 80 yang ketahuan, tahun 90-an yang ketahuan ya tetap harus bayar. Iya banget ya, Pak. Begitu ya. Nanti silakan kalau udah dapat informasi koordinasi minta masukan saya nggak usah mikir tarif ya. Jangan nganggap saya konsultan. Mumpung kamu lagi ngambil pajak, banyak kok mahasiswa yang konsultasi gitu ya. Oke, silakan nggak apa-apa. Nanti silakan konsultasi bisa japri gitu ya. Kalau malu di umum. Ya, makasih Pak. Ya sama-sama. Maulana. Baik Pak. Saya pernah dengar soal ini Pak, insentif pajak gitu. Itu penjelasannya gimana Pak? Insentif itu artinya kira-kira saya Maulana nomor berapa sih? 150 Pak. 150. Oke. Dikasih insentif tuh kira-kira dapat insentif. Misalnya gini. Dapat diskon pajak 50%. Nah, ini lagi masa krisis. Ini kan insentif pajak itu mulainya Januari 2021 tuh keluar insentif pajak karena COVID. Nah, ini saya kasih suatu saya kasih ini. Kita buka ke mana? Saya tunjukin website pajak. Oke. DJP COVID-19. Ini. Loh. Sorry. Sebentar. Ada kok di ini di ini nih. Di mana di Bismart yang pertemuan 1 itu ada yang web ini DJP COVID-19. Pajak Go ID COVID-19. Nah, ini nih. Insentif pajak
diperpanjang sampai 31 Desember. Awal itu 1 Januari 2021 sampai Juni 2021. Juni kemarin COVID-nya belum sembuh, malah tambah parah, diperpanjang lagi sampai 31 Desember. Isinya apa sih? Banyak macam-macam. Yang dikasih insentif apa sih? Nih, lihat. Insentif perpajakan. Lihat. Ada dari PPh 21, 22, 25, semuanya dapat insentif. Kita klik misalnya yang 21 dulu. Kita lihat ya. Nah, syaratnya pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu mendapatkan fasilitas kemudahan ekspor segala macam. Ya. Nah, dapat insentif kalau kita lihat nih, penghasilan bruto tetap atau tertur disetorkan tidak lebih dari 200 juta. Itu pajaknya ditanggung pemerintah. Nah, kalian harus download ini PMK-nya, dilihat di situ ketentuannya. Ya. Terus misalnya nih, tarif 0% untuk petugas di bidang kesehatan dalam rangka COVID-19. Jadi tenaga kesehatan gaji, ya. Jadi tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan mendapatkan honor, ya. Nah, honor itu tidak dikenai pajak, gitu loh. Itu insentif tuh kayak gitu-gitu loh. Tapi ini kan berlakunya nggak sepanjang tahun ya, ini berlakunya baru 2 kali diperpanjang, baru sekali diperpanjang Juni kemarin, pertengahan tahun, diperpanjang sampai 31 Desember. Nanti setelah 31 Desember dipanjang apa enggak, ya tergantung. Kalau tidak diperpanjang, ya akhirnya ini dipotong pajak juga gitu. Begitu-begitu. Ya. Terus, pajak UMKM. Nah, pajak UMKM nih. Yang 0,5% itu, ya, yang ditanggung sampai, jadi nggak perlu bayar pajak, ditanggung pemerintah, tapi tetap harus laporan. Nah, jadi insentif tuh yang model-model gitu, insentif semasa apa namanya nih? Semasa apa nih? Semasa? Nah, itu semasa pandemi. Nah, kadang-kadang pemerintah juga menciptakan insentif, misalnya nggak dalam masa pandemi ya, supaya orang mau rame-rame go public, ya, itu pajak. Revaluasi aset tetap, nanti kita belajar juga revaluasi aset tetap. Oh, tapi baru di akuntansi pajak deh. Ya, revaluasi aset tetap itu kan bayar pajak, tapi karena supaya orang perusahaan pada go public, itu pajaknya dibebaskan gitu ya, atau dipotong. Nah, insentif tuh kayak gitu-gitu dulu. Pemotongan pajak untuk meningkatkan perekonomian, tapi sementara sifatnya, nggak seterusnya, itu namanya insentif. Ya, kayak begitu ya, ini contoh ya. Itu, insentif tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi pemerintah tuh boleh ngasih insentif itu untuk meningkatkan perekonomian. Dan itu sementara, nggak selamanya gitu ya. Oke, gitu ya Mol ya? Ya, baik Kak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Aprilia, nomor berapa Aprilia? Nomor belakangnya 141 Pak. Oke, gimana? Jadi saya mau nanya, kan dari pertanyaan yang pertama dari Mas siapa itu kan Bapak menjelaskan kalau BPJS itu termasuk kayak pemungutan dari pajak juga kan ya Pak. Nah di situ saya itu bingung apakah BPJS itu termasuk alibi dari pemerintah untuk kita bayar pajak. Apalagi BPJS itu kan kadang kalau kita ada pengajuan BPJS tuh suka dipersulit gitu loh Pak. Nah makanya saya mau menanyakan itu pada Bapak. Sekian Pak. Jadi begini, kita kan kurang anggarannya. Padahal kan kesehatan, termasuk pendidikan itu kan harusnya memang ditanggung pemerintah toh. Betul nggak sih? Nah, jadi pemerintah itu terus mendirikan BUMN namanya BPJS yang tugasnya mensubsidi orang sakit yang berobat, tapi dengan sistem kayak asuransi. Jadi kalau asuransi itu kan kayak asuransi kesehatan. Selama tidak ada klaim, orang kayak saya misalnya, insya Allah ya, saya tuh belum pernah opnam. Saya belum pernah sakit yang berat sampai opnam gitu ya. Dan saya pengennya saya nggak pengen opnam juga gitu. Saya bayar BPJS gitu. Itu kan berarti saya nanggung orang-orang yang sakit yang klaim. Nah itu diorganize sama organisasi pemerintah atau BUMN yang namanya BPJS gitu. Nah sebenarnya perlu ada atau tidak BPJS?
kalau misalnya niru di luar negeri yang pajaknya sudah bagus, ya negara maju ya itu nggak ada BPJS. Ya orang bayar pajak aja. Nanti pemerintah yang memanage gimana caranya supaya orang sakit nggak perlu bayar gitu. Lewat pajak gitu. Nah ini mungkin karena pajaknya kurang, akhirnya rumah sakit teriak-teriak, ya kan harusnya ditanggung pemerintah. Oke, pemerintah nanggung, cuman kan duitnya kurang, akhirnya pemerintah ngadain BPJS itu gitu, yang tujuannya nanggung orang yang sakit, ditanggung oleh orang yang tidak sakit. Ya apa bedanya sih saya sama pajak? Kayak saya bayar pajak plus bayar BPJS, tapi saya nggak sakit, kan saya nanggung yang sakit. Sama kan kalau negara terima pajak, yang sehat bayar pajak, bener nggak? Nanti yang sakit berobat. Apa bedanya? Bedanya cuma satu sebenarnya. Kalau pakai sistem pajak, kita cuma gaji Kementerian Keuangan, DJP, pegawai DJP. Kita nggak perlu bayar gajinya Dirut BPJS dan staf-stafnya yang sampai miliaran itu. Ratusan juta kan gajinya. Bener nggak direksi-direksinya itu? Kan boros. Mudah masukin aja suruh bayar pajak gitu loh. Tapi pemasukan pajak itu juga susah. Tidak bisa juga nagih pajak dalam waktu singkat. Dinaikin gitu ya. Nanti bisa-bisa pemerintahnya jatuh. Ya. Karena menaikkan pajak dalam waktu singkat gitu loh. Padahal kita tuh benar-benar defisit gitu loh. Jadi pemerintah tuh juga nggak gampang ya. Tapi juga kadang-kadang salah langkah harus kita ingatkan gitu. Ya. Memang sulit. Ya harusnya nggak usah pakai BPJS gitu. Harusnya udah bayar pajak aja, dari duit pajak cukup ya dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Mau bikin jalan, mau bikin rumah sakit, rakyat nggak bayar, identifikasinya nomor KTP itu lah. Di sini nomor KTP sendiri, nomor BPJS sendiri. Nanti kita punya NPWP, nomornya identifikasi sendiri. Oh, kebanyakan data bingung gitu loh. Belum kayak sertifikat NIK presiden bocor. Di negara kita itu ngeri banget yang gitu-gitu itu. Ya. Keamanan datanya luar biasa hancur ya. Banyak data dipakai. Tiba-tiba saya sering dihubungin orang minta sumbangan. Mereka dapat nomor saya dari mana gitu. Saya juga bingung gitu. Nah, sekarang isi form apa-apa diminta nomor HP, diminta nomor NIK. Itu saya sebenarnya keberatan loh. Data saya tuh ya nggak cuma saya, kalian itu bergentayangan di dunia maya. Bener nggak? Misalnya nih, kalian dapat NIK, orang tahu NIK Anda, tahu semua data Anda ya. Terus dia ngajukan pinjaman online pakai data Anda. Tiba-tiba Anda yang ditagih. Itu udah bukan sekali dua kali kejadian kayak gitu. Kan ngeri kan? Bener nggak? Nah itu makanya BPJS itu yang kamu bilang, Aprilia bilang alibi ya, salah-salah enggak, bener-bener salah-salah banget juga enggak, bener juga ya bisa dibilang bener juga gitu ya. Karena memang harusnya lewat mekanisme pajak, nggak usah lewat BPJS. Gitu. Dulu waktu awalnya itu juga pro kontra, tapi akhirnya ya jadilah program BPJS itu. Karena pemerintah udah bingung mesti gimana lagi narik pajak gitu dalam waktu singkat ya. Makanya ini ada upaya-upaya pendidikan pada mahasiswa supaya nanti kalau kalian berpenghasilan ya jangan menyembunyikan penghasilannya sehingga Anda tidak membayar pajak. Kasihan rakyat ya. Tapi kita juga punya alibi, bayar pajak nanti dikorupsi ya. Ya itu memang satu hal yang lain, tapi kan kalau dalam hal ini DJP itu kan ya ada undang-undangnya nagih pajak gitu, kita tidak seharusnya lari gitu. Ya begitu ya kira-kira ya, April ya. Oke, terima kasih Pak. Jawab memang ya itulah masalahnya di Dirut BPJS itu gajinya kan besar. Kalau mekanisme pajak kan nggak perlu keluar duit itu sebenarnya ya, tapi kenapa malah milih BPJS? Ya, ada dugaan juga kalau BUMN itu banyak duitnya itu dipakai sama kekuatan politik tertentu. Penguasa kan senangannya main uang BUMN, bener nggak? Nah kalau BUMN-nya banyak kan ya uang yang dimainkan juga banyak gitu. Nah inilah sistem-sistem sistem yang seperti ini yang kalian sebagai orang muda besok-besok jadi orang bisa ngambil keputusan dan bayar pajak tuh ya mau diperbaiki gitu. Oke. Terima kasih, bagus. Rinda. Mute. Masih mute. Unmute dulu. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Ya. Udah jelas.
Nomor 208 Pak, belakangnya. 208. Oh, Linda Setiawan. Oke, gimana Mas Linda? Ini Pak, orang Indonesia itu kan gak semua bekerja di negaranya sendiri. Ada yang bekerja di luar negeri. Nah, itu apakah WNI yang bekerja di luar negeri wajib membayarkan pajak negaranya sendiri? Dan bagaimana ketentuan prosesnya itu Pak? Ya, oke, bagus. Nah, tadi kan di PowerPoint yang teman kalian bikin itu ada asas domisili, ada asas sumber, bener nggak? Nah, ini dia WNI nih, saat ini WNI, jadi kerja di luar negeri. Dia tinggal di Indonesia nggak? Tidak. Berarti kalau WNI kerja di luar negeri, domisilinya sedang tidak di Indonesia, bener nggak? Iya. Nah, terus penghasilannya juga dari luar negeri, berarti bukan dari Indonesia. Berarti asas sumber dari luar negeri. Ya. Nah, kira-kira kalau penghasilannya di luar negeri, domisilinya di luar negeri, dia perlu bayar pajak nggak? Ya kan, pajak itu kan sebenarnya kontribusi wajib. Iya. Berarti wajib. Tapi dia tidak domisili dan tidak bekerja di Indonesia. Penghasilannya pun bukan dari Indonesia. Itu nggak bisa dipajekin karena dia tidak masuk subjek pajak. Nanti pas kita belajar PPH minggu depan, itu ada subjek pajak nanti. Nah, siapa yang menjadi subjek pajak nanti kelihatan misalnya. Ya. Nah, dia itu nanti misalnya kalau orang yang kerja di luar negeri kan ngirim duit pulang, bener nggak? Iya, transfer. Terus ngirim duit orang ketuanya tuh ke orang tua atau saudaranya, adiknya atau kakaknya, terus dia bilang sama adiknya kakaknya, tolong bikinin rumah, nanti kita bikin kos-kosan, aku pengen duit kos-kosan gitu. Nah, kirimlah dia duit ke Indonesia, bikinlah kos-kosan. Nah, ada yang kos di situ bayar. Nah, itu bayar pajak nggak? Bayar. Nah, karena penghasilannya secara sumber di Indonesia. Oh, nah, iya. Kalau kayak gitu baru bayar pajak. Ya, tapi kalau dia tinggal di luar negeri, domisilinya, sumber penghasilannya bukan dari Indonesia, nggak bayar. Baik, Pak. Nah, gitu ya. Nanti kalau dia pulang ke sini, ya kos-kosannya, sawahnya banyak. Nah, itu semua penghasilan itu baru dia bayar PPH. Begitu ya? Ya, baik Pak. Terima kasih. Kecuali dia memutuskan untuk tinggal di luar negeri untuk selama-lamanya, ya sudah, dia NPWP aja, nggak ada urusan. Berarti udah nggak bayar pajak sudah. Itu dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ya. Nah, ada satu lagi undang-undangnya. Kalaupun dia punya harta di sini, dia misalnya kos-kosannya udah bangun di sini ya tadi ya, punya harta, tanah, bangunan di sini gitu ya. Terus dia itu nggak pulang, tetap di sana, terus meninggal di sana. Ya, meninggal di sana. Itu hartanya yang di Indonesia itu jadi milik negara loh. Tidak bisa diturunkan ke istrinya yang di sana atau anaknya yang di sana, nggak bisa. Nggak bisa diwariskan. Nah, biasanya diakalin, nanti di atas namakan orang tuanya kalau masih ada, atau di atas namakan saudaranya. Nggak bisa di atas namakan anak istrinya. Karena tidak tinggal di Indonesia. Itu kalau nggak ada yang ngakui harta itu orangnya udah meninggal, itu jadi milik negara secara undang-undang. Gitu. Ya, begitu ya? Ya baik Pak. Oke, bagus. Indra Gilang, nomor 154 ya? Iya Pak. Gimana Mas? Jadi di lingkungan saya ada jual beli tanah gitu Pak. Nah, pas waktu perpajakan itu kayak antara si A sama si B gitu loh Pak. Ya. Oke, jual beli tanah itu kan pas. Oke, lanjutin dulu pertanyaannya. Pas waktu perpajakan itu pajaknya double Pak. Jadi yang si A itu dapat pajaknya juga, si B juga dapat pajaknya, itu gimana Pak? Begini. Kalau jual beli tanah ya antara pembeli sama penjual ya, itu nanti kalau sudah deal ya kan harus ada yang bisa balik nama, itu namanya notaris, bener nggak? Jadi misalnya si A
Ya, si A jual tanah ke si B. Ya, A jual tanah ke si B. Nah, B bayar ke si A. Ya. Nah, tapi tanahnya kan harus atas nama B karena yang beli B. Nah, itu sama notaris diurus. Nanti dia membalik nama dari punyanya si A jadi punyanya si B. Nah, dalam prosesnya itu nanti tanah itu lakunya berapa. Nah, lakunya berapa, misalnya 1M gitu ya. Itu harus ada pajak yang dibayar dari 1M itu. 1M kali berapa persen gitu. Itu ada pajaknya namanya BPHTB. Bea atas itu loh, itu pajak daerah itu. Bea atas perolehan hak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tadi ada di PowerPoint yang teman kalian buat itu, pajak daerah itu ada BPHTB ada di situ ya. Nah, ini nih maksudnya. Nah, itu tuh pajaknya berapa persen ya? Saya lupa ya. Kalau nggak 1,5% gitu. Berarti kalau 1 miliar harga tanahnya, kalau 1%-nya itu ya 10 juta. 10 juta gitu. Kalau 1,5% ya 15 juta. Nah, ini yang bayar siapa gitu. Nah, nego lagi. Yang bayar A atau B. Nah, A biasanya orang jual tanah, aku nggak mau ada urusan, pokoknya aku terima duit sekian. Berarti yang bayar yang beli. Kan biasanya yang bayar urusan notaris yang beli kan. Nah, notaris sudah menginfokan semua, ini semua plus pajak, plus jasa saya, bla bla bla, sekian. Jadi kita nggak teridentifikasi itu pajaknya gitu loh. Ya, pokoknya udah sekian, orang juga nggak terlalu mentingin pajaknya berapa sih, tapi itu ada pajak yang dibayar gitu. Ya, notarisnya yang ngurusin. Jadi biasanya yang nerima duit, yang jual tanah, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya aku terima duit dan pajak, notaris semua ditanggung sama yang beli. Kan biasanya gitu ya. Tapi ada juga orang jual tanah. Pokoknya bayar sekian, semua urusan pakai notaris saya, semua urusan sudah beres, pokoknya tinggal balik nama, ini semua harga udah include. Itu juga ada yang kayak gitu. Ya. Nah, berarti yang nanggung pajak dia. Jadi ini semua sudah diurus sama notaris dan dia, terus dia yang beli ini tinggal terima aja. Nah, itu biasanya kalau kalian beli tanah rumah sama developer. Kan kalian nggak ada urusan, pokoknya rumah ini saya terima sertifikat nanti sudah atas nama saya kan kalau beli rumah sama developer, bener nggak? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya Indra Gilang mau beli tanah ke orang desa, nah biasanya orang desanya atau yang punya tanah, saya nggak mau tahu, pokoknya saya terima duit sekian, pajak sama notaris sudah ditanggung sama yang beli, kan begitu kan? Nah, itu semua notaris yang pegang peranan notaris itu, semua notaris yang organize itu. Jadi legal, namanya berubah jadi yang beli dan pajaknya lunas, begitu. Terima kasih, Pak. Masalahnya satu lagi, Mas. Dua-duanya baik pihak penjual maupun beli harus punya NPWP. Itu problemnya. Nah, biasanya kalau nggak punya NPWP itu bikin NPWP dulu. Setelah urusan tanahnya selesai, pajaknya dibayar, NPWP-nya dicabut. Kan boleh nyabut NPWP. Ya toh? Nah, begitu biasanya. Ya, gitu ya Mas Indra ya. Kayaknya nih juragan tanah ini Mas Indra ini. Enggak, Pak. Cuma pernah denger gitu. Iya. Enggak apa-apa ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita review pertemuan 3 ya. Kita review pertemuan berikutnya. Bapak, maaf saya bertanya. Oh, boleh. Sebentar. Aku review dulu ini ya, Bismart-nya. Nanti setelah review Bismart, kita tanya jawab lagi. Biar nggak lupa, takutnya lupa. Baik, Pak. Nah, ini pertemuan 2, ya, kalian harus ngisi link presensi. Ini nanti belum saya buka. Nanti setelah kelas berakhir saya buka, terus saya tutup dalam waktu 1 jam. Ya, jadi klik aja itu link presensi, nanti ngisi-ngisi di situ. Nggak perlu nulis-nulis ya, semua sudah ada namanya, tinggal pakai drop down, kelasnya jangan sampai salah, tanggal bulan tahunnya jangan sampai salah karena formatnya bulan tanggal tahun. Jadi bulannya dulu, klik aja lambang kalender terus pencet today gitu. Ya, habis presensi, tugas pengumpulan tadi yang belum ngumpul tolong ngumpulin. Terus nonton videonya jangan lupa, terus ada kuis. Kuisnya baru buka hari ini sampai menjelang kuliah minggu depan. Itu bisa 3 kali nyoba.
Ya, ini pilihan ganda. Ya, dilihat aja deadline-nya. Nah, pertemuan 3 nanti saya buka, itu sama. Ada link presensi, ada tugas PPT, ya, terus ada materi yang harus kalian baca. Nah, terus ada forum diskusi. Itu pertemuan 3. Ya, jadi nggak ada kuis. Nah, ini forum diskusinya juga kalian harus komen di situ, sama seperti waktu pertemuan pertama kemarin. Ya, paham ya? Oke, nanti saya bukain link presensinya. Oke. Ini sekarang sih belum. Ya udah saya buka aja sekarang deh. Pajakan ya? Pajakan, ini respon. Oke. Udah saya buka. Silakan yang mau presensi lihat dari Bismart. Oke, itu pertemuan 2. Jangan lupa kuisnya ya. Sampai kapan dilihat nanti? Ini kalau nggak salah sampai kok malah attempt sih, bukan attempt. Kuisnya ini sampai baru bisa hari ini jam 9:30 udah bisa, berarti udah bisa ngerjain. Close-nya 13 September jam malam. 13 itu Senin malam. Ya, Senin jam 23.59. Jadi sehari sebelum kalian kuliah. Jangan lupa ya. Karena kalau kalian lupa nggak ada nilai kuisnya nanti. Oke? Oke, Pak. Baik. Nah, itu aja pertemuan 2 sama pertemuan 3 nanti saya buka sama ada tugas PPT yang bagi yang ngumpulin, bagi yang tugas saja, terus nonton ini ada PowerPoint sama film. Kayaknya PowerPoint deh. Ada teori yang harus dibaca ya, sama harus komen. Oke, sekarang kembali lagi ke tanya jawab tadi. Aprilia, gimana Mbak April? Ya, saya mau bertanya, kalau seandainya kita punya tanah, tapi tanahnya itu sudah tanah lama nih Pak. Terus dulu itu kita punya suratnya, tapi suratnya sudah hilang gitu Pak. Tapi tanahnya dulunya sudah kita pajakan, tapi karena sudah lama nggak dipajakin gitu, terus suratnya hilang, itu nanti tanahnya akan jadi untuk negara atau masih buat kita gitu Pak. Tapi kalau kita ngurus pun, seandainya pun pas kita ngurusnya surat kita lupa gitu Pak, tidak lengkap gitu, bukti-buktinya juga pun udah nggak ada gitu Pak, itu apakah akan diakui oleh negara atau masih punya kita gitu Pak? Bentar. Yang hilang tuh surat apa? Surat PBB-nya, surat tagihan pajaknya, apa sertifikatnya? Surat tanahnya gitu. Surat tanah berarti sertifikat? Masih bisa diurus harusnya. Laporan ke kepolisian hilang. Fotokopinya nggak punya sama sekali ya? Enggak Pak. Soalnya saya ingetnya tanah mbah saya. Mbah saya tuh kemarin tuh dapat kabar, bapak saya itu dapat kabar kalau surat-surat tanah mbah saya itu hilang Pak. Terus habis itu diakui gitu Pak. Oke, itu harus cepat diurus. Bahaya kalau enggak. Pertama, mbahnya masih hidup nggak? Masih. Oh, alhamdulillah kalau masih hidup lebih gampang. Yang sulit tuh kalau udah nggak ada. Masih atas nama mbahnya udah nggak ada. Belum diwariskan ke anak-anaknya, wah itu jauh lebih repot. Nah kalau mbah masih hidup, masih bisa diurus. Ya saya bukan yang doain mbah gimana-gimana, tapi kalau bisa sebelum mbahnya nggak ada, itu harus sudah clear urusannya. Karena kalau sampai mbahnya nggak ada, nanti repot banget tuh. Ya udah, kalian mesti lapor ke ini, Badan Pertanahan Nasional, BPN. Bahwa sertifikatnya hilang. Nah, biasanya nanti harus ke kepolisian melaporkan surat kehilangan. Nah, biasanya itu nanti melampirkan nomor sertifikat kalau ada fotokopi. Tapi kan kalau nomornya nggak tahu, barang nggak ada bukti, nggak ada fotokopi segala macam, agak lebih repot sih sebenarnya. Jadi nanti tanya aja ke Badan Pertanahan Nasional itu mesti gimana. Nanti dicek sama Badan Pertahanan Nasional, dicek, diperiksa. Terus memang harus nunggu waktu karena nanti BPN tuh bikin pengumuman di BPN bahwa tanah ini karena sertifikatnya hilang, itu lagi dibuatkan sertifikat baru, itu butuh waktu sekitar 6 bulan. 6
Nah, kalau 6 bulan tidak ada yang komplain, baru sertifikatnya dikeluarkan. Tapi kalau ada yang komplain nih loh, masalahnya sertifikatnya hilang gitu loh. Dan tidak ada bukti yang lain yang menguatkan apa. Nah, mudah-mudahan nanti nggak ada yang komplain, akhirnya sertifikat baru keluar aman gitu. Ya caranya begitu, tapi teknisnya saya nggak begitu paham. Ya, kalau mau bantu notaris lebih baik, jadi nggak ke BPN sendiri, minta tolong notaris yang PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Nanti minta nasihat notarisnya itu. Saya mesti ya. Saya nggak tahu persis. Cuman ya biasanya kalau untuk tanah itu ya kalau nggak notaris sama BPN itu. Kalau sertifikat hilang tuh tetap ada prosedurnya untuk bikin sertifikat baru kok. Ya, begitu ya. Iya, Pak. Berarti kan datanya di BPN kan ada tanahnya ini yang punya siapa, terus namanya sesuai apa enggak kan bisa di cross check. Nah, kalau bener nanti diurus sama notaris, dicek sama masa tunggu itu nggak ada yang komplain, insya Allah nggak ada masalah, nanti sertifikat baru keluar. Oke, Pak. Berarti kalau seandainya sertifikatnya hilang, tapi mit-amit ya Pak, maksudnya kalau seandainya dari pihak yang punya tanah itu sudah tidak ada gitu, berarti apakah tanahnya itu nanti diakui negara atau bagaimana? Masih ada bisa diurus sama notaris juga sama kayak tadi. Kan ada kartu keluarga lama, ada nik-niknya mbah yang punya itu masih bisa diurus. Terus anak-anaknya dikumpulin di notaris, ada surat kelahiran, nanti banyak bukti yang pendukung yang dikumpulin sampai BPN sama notarisnya yakin bener kalau itu punyanya mbah gitu loh. Makanya ribet toh, kecuali orang masih hidup. Kalau mbah masih sigeng, ya mendingan diurus daripada entar ya amit-amit kalau misalnya mbah udah nggak ada malah kalian jadi mbah repot. Kalau mbahnya masih hidup, urusannya cuma sama si mbah aja, nggak sama yang anak-anaknya gitu loh. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan aktif juga semuanya. Ingat, kelompok 2 ngumpulin semua ya, jangan ada yang lupa ngumpulin semua. Saya penasaran nih sama Ma'aruf Nur, itu mobil yang di belakangmu itu mobil apa? Mobil Supra, Pak. Oh, kamu pecinta Supra ya? Iya, insya Allah lah kalau sukses. Amin. Tapi Supra itu ada yang baru apa? Apa mobil lama itu ya Supra itu? Ada yang baru Pak, yang tipe tahun 2020 kalau nggak salah. Ada ya? Iya. Nanti kalau kamu ngajak cewek, yuk malam mingguan sama saya naik Supra. Kalau dia nggak tahu, berarti dia nggak ngerti. Kalau saya baru punya Supra yang motor Pak, mimpinya Supra yang mobil. Yuk naik Supra yuk, nggak mau Ternyata Supra yang itu tuh. Iya, amin Pak, doain Pak. Amin. Oke. Kalau saya senengnya Porsche sih. Wah, cuma tipe kurang Pak saya Pak. Iya. Kamu Jepang ya? Iya, GDM. Oke, GDM. Keren. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Saya tutup sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, silakan ke yang mau live.